Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Shalom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Amma ba'du. Wah wis koyo Pak Yai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini saya perkenalkan, nama saya Marsudi Syuhud, bukan Marsudin. Marsudi Syuhud. Kebetulan saya teman Pak Hendra, Pak Rudi, terus aduh lupa namanya, yang pada siang hari ini saya turut serta bangga gembira ria pada hari Natal ini. Pada ketua panitia, khususnya wabil khusus Sohibul Fadilah Bapak Aritonang, dan para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu yang sudah dapat karunia 80 tahun ke atas, ilmunya apa tolong kasihkan ke saya biar saya bisa ikut, biar bisa ngikutin. Begitu pula bapak-bapak yang sampai hari ini masih sehat, alhamdulillah ilmunya apa saya bisa ngikutin gitu kira-kira. Tapi di belakang sana ini Pak yang lagi sakit itu sering bareng dengan saya, Pak siapa Pak? Pak Sunarto. Pak Sunarto, saya Pak Marsudi dari PBNU datang. Beliau berjuang bersama-sama dengan saya semenjak saya masih NU di DKI. Nah, alhamdulillah karena saya ngikut Gus Dur terus, saya sekarang dapat amanat untuk jadi sekretaris jenderal. Jadi sama-sama jenderal ya Pak Aritonang ya. Tepuk tangan untuk Bapak. Tapi kalau beliau kan jenderalnya bintang 4, kalau saya jenderalnya bintang 9. Bedanya gitu karena NU lambangnya bintang 9. Itu kalau bapak-bapak ini di depan saya pasti ada yang jenderal-jenderal, bintang 1, bintang 2, bintang 4. Saya bintang 9 Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan, siang hari ini atas dasar keimanan saya, keyakinan saya, sebagaimana disebutkan dalam kitab suci saya yang berbunyi wadhkur fil kitabi Maryam, ceritakanlah tentang kisah-kisah Maria, kisah-kisah Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah, ketika dia suruh menjauh dari keluarganya ke tempat timur yang jauh sana. Ada kejadian apa itu? Dalam Al-Quran cerita Maria ini diabadikan, telah diabadikan. Kenapa kok telah ini cerita yang semacam ini saja diabadikan? Kata Allah melalui malaikat Jibril, faja'alahu rahmatan minna, agar semua menjadi rahmat untuk kita.
agar kita itu saling bisa mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang antara kita. Karena itu pada hari ini saya datang ke sini dalam rangka Luar Natal biasa, Nasional. puji Tuhan, alhamdulillah. Yang kedua, agar kita semua juga mengetahui selain ini dijadikan sebagai rahmat, juga dijadikan sebagai ayat. Ayat itu artinya tanda, agar kita mau coba berpikir Tuhan bisa menciptakan apa saja dengan caranya. Ada menciptakan manusia tanpa bapak, menurut kita manusia ini, menurut saya tanpa bapak, tanpa ibu, namanya Adam. Tapi Tuhan juga menciptakan manusia tanpa ibu. Kalau tadi tanpa bapak, tanpa ibu, namanya Adam. Nah sekarang tanpa bapak, namanya Isa alaihi salam. Menurut saya, menurut keyakinan saya, dalam kitab suci saya yang saya suruh menceritakan ini. Karenanya ketika ada polemik Maria itu katanya tidak punya suami kok hamil, lah Quranlah ini, kitab saya ini turut menceritakan yang sebenar-benarnya bahwa Maria adalah bunda suci. Suci, tidak berbuat kesalahan, tidak berbuat dosa, tidak berbuat yang macam-macam, umumnya manusia. Loh, tapi para kaum-kaum ketika itu pada tidak memahami, dan kaum ketika itu masih tanya terus, masa iya, ya nggak rasional. Wong pikiran manusia suruh berpikir model Tuhan, ya nggak sama wong otak manusia dengan Tuhan, kan gitu. Yang bedanya, yang kadang-kadang ini di kita itu seolah-olah sudah jadi Tuhan saja, ngaku yang paling benar semua, bahkan ngaku bahwa surga itu seolah-olah udah miliknya sendiri gitu. Nah itu kadang-kadang kita begitu. Lah ketika demikian kaum pada nggak percaya, ya sudah, tanya saja kepada bayi kecil ini. Lah, mana mungkin bayi kecil kok ditanya, bisa ngomong aja belum. Bayi kecil Nabiullah Isa alaihi salam. Karena kersaning Gusti Allah itu memang begitu, yang jawabin pertanyaan kaum itu adalah bukan ibunya Maria, bukan Maria seorang ibunya, tapi bayi kecil itu. Apa jawabannya? Disebut dalam Al-Quran dengan jawaban wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Yang jawab begini adalah Nabiullah Isa. Ucapkanlah selamat pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan. Luar biasa. Bagi saya, keyakinan saya orang NU, mengucapkan selamat ini tidak hanya pada hari Natal saja, tapi saya disuruh mengucapkan ketika hari Natalnya, ketika hari matinya, dan ketika hari kebangkitannya.
Untuk itu dalam Al-Quran saya akan ucapkan, inilah ucapan saya, keyakinan saya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yub'atsu wa yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Yang kalau diucapkan dengan bahasa sehari-hari adalah Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, betul bahwa Tuhan menciptakan apa saja itu beda-beda. Beda. Menungso ono sing bukur, ono sing pendek, ono sing gendut kayak saya ini, ono sing kurus, ono sing mancung, ono sing pesek, ono sing perot, sing wis perot tapi nggak pernah ngaku perot. Ono sing masih gagah, ono sing ireng, ono sing kuning, ono sing rambutnya merah, macam-macam. Itu adalah sebuah fakta dari Tuhan yang diciptakan dalam dunia ini. Apa tujuannya? Kok bisa beda? Dalam agama pun ya ada Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan lain-lainnya. Itu adalah sebuah fakta yang dalam kitab saya dikatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kitab saya mengucapkan begitu. Tidak dibilangin ya ayyuhal muslimun, wahai orang muslim, enggak. Tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah kalau gitu manusia ya, ini semua manusia ini makhluknya Tuhan, kena seru ini juga menurut saya. Tidak hanya wahai orang Islam, tapi seluruh manusia. Inna khalaqnakum, aku jadikan engkau semua min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Nah, laki perempuan. Wa ja'alnakum, dan aku ciptakan engkau semua juga syu'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa, berpantan-pantan, berbeda-beda, beda bangsa, beda ras, beda kulit, warna kulit, beda wajah, bahkan setiap satu individu. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Aritonang, kalau saya salah, sidik jarinya saja beda. Coba, sidik jarinya beda, retina matanya beda. Coba tuh, waja'alnakum syu'uba wa qabaila. Apa kata Tuhan diciptakan yang beda-beda kayak gini ini semua? Tujuannya apa diciptakan beda-beda? Tujuannya adalah satu, lita'arofu, agar saling kenal, saling paham, saling tahu. To know each other. Agar kita saling paham. Lah mana mungkin bisa paham dan kenal dan tahu dan kasih mengasihi, sayang mengayangi kalau di hari Natal saja nggak pernah datang. Tapi saya sudah 3 kali apa 2 kali ke sini. Apalagi masih belum boleh mengucapkan hari Natal. Itu bukan saya itu. Dia ngucapin aja nggak boleh, Qur'annya aja nyuruh. Qur'annya aja berkata begitu. Itu pemahaman saya. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Gitu. Perbedaan sebuah fakta. Nah, karena ini sebuah fakta, yang beda ada di diri saya Islam, di diri Bapak seorang Kristen atau Katolik, yang saya bulan lalu juga ketemu Pop ke Vatikan, Fransiskus, juga saya ke Atlanta, saya ziarah
juga ke Martin Luther King, juga saya ke tempatnya Mormon, sudah semua saya kunjungi karena itu temannya Gus Dur semua. Itu tujuannya apa? Lita'arofu, agar saling kenal, paham. Lu kok nggak mau melakukan? Ya nggak tahu itu siapa yang salah, atau siapa yang memahami salah, atau siapa yang berpendapat berbeda. Biasanya sih sesungguhnya beda pendapat nggak apa-apa, kan gitu ya Pak ya? Yang apa-apa kalau beda pendapatan, iya Pak? Tanya Pak Ariton. Beda pendapat biasa, yang nggak biasa kalau beda pendapatan. Perbedaan memang ada, wong sidik jari aja beda. Agama kita beda, keyakinan kita memang berbeda, ya berbeda, wong diciptakannya juga berbeda. Tapi lita'arofu itulah yang penting. Nah, karenanya kita harus bisa memahami mana yang sama, mana yang beda. Itu untuk lita'arofu, untuk saling mengenal dan saling mengasihi, saling menyayangi, harus saling paham, tahu, oh ini Islam bolehnya begini, oh ini non muslim bolehnya gini. Saya di mana harus bisa menghormati dia, dan dia bagaimana harus bisa menghormati saya. Itulah lita'arofu. Wong faktanya memang begitu, Tuhan menjadikan begitu. Nah, karena begitu sesungguhnya dalam beragama ini sebagaimana bangunan rumah. Bangunan rumah itu ada ruang publik, namanya ruang tamu, siapa saja boleh masuk ke situ. Tapi ada ruang privasi yang itu untuk dirinya sendiri. Walau ada orang nggak kenal nggak apa-apa, ujuk-ujuk masuk ke ruangan privasi. Gimana coba yang punya rumah? Nah, ruangan publik ini dalam pemahaman kami adalah muamalah. Muamalah oleh Islam tidak dibatasi dengan siapa. Siapa saja boleh selagi masih makhluknya Gusti Allah. Nah, gitu kok repot. Ya, muamalah siapa saja boleh. Itu masih di ruangan publik. Yang tidak boleh adalah di ruangan privasi, ruangan teologi kita, ruangan keyakinan kita. Loh, yakin kok dilihat pakai mata, gimana sih? Yakin ya ada di keyakinannya. Saya nggak bisa ngeliat keyakinannya Pak Hendra gimana. Lah, ruangan yang berbeda inilah yang tetap harus dijaga perbedaannya dan dihormati perbedaannya. Siapa yang bisa menghormati perbedaan inilah berarti tujuan lita'arofu warohmatan minna. Lita'arofu agar kita saling kenal dan saling mengasihi, warohmatan minna. Itulah Tuhan menciptakan makhluknya di muka bumi ini. Nah, paham ya Bu ya? Di privasi inilah kalau ada orang, ini ada orang yang berbeda. Saya yakin seperti bagaimana keyakinannya Pak Hendra, Pak Rudi. Dan saya melakukan apa sesuai keyakinannya Pak Rudi dan keyakinan saya yang sama dengan dia di ruangan teologi, di ruangan privasi ini. Ya sudah nggak maksudi yang Islam lagi. Kan begitu, hanya sebatas itu. Begitu pula sebaliknya. Disinilah kita saling menghormati. Karenanya tidak akan panjang lebar, atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama Bintang 9. Coba lihat saja Bu, lambang NU itu bukan Ka'bah, bukan apa, lambangnya aja tanah loh, jagat raya sama bintang gitu doang. Karena apa? Biasanya orang NU Bu itu tidak senang jualan agama.
lebih senang jualan sesuatu untuk agama daripada jualan agama untuk sesuatu. Karena yang membuat kita itu rusak berkeluarga, berbangsa, rusak ini, apalagi seperti ibu tadi, terus ibu yang tadi keluarganya ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang lainnya. Kalau orang sudah jualan agama untuk sesuatu, ya pasti nggak akan bisa hidup dengan enak, kepenak, seperti bikin anak. Itu nggak bisa. Karena itu kita semua ini hendaknya saling memahami perbedaan ini. Itu Wali Songo dulu ke Nusantara, cara dakwahnya jualan sesuatu untuk agama, bukan jualan agama untuk sesuatu. Hari ini sudah mulai kebalik, jualan agama untuk kursi di DPR, jualan agama untuk kursi jabatan, jualan agama untuk kursi yang empuk-empuk itu. Padahal kalau ibu datang ke PBNU, kursi tak suruh bawa sendiri, silahkan. Gak mahal di PBNU kursi. Loh kok sampai jual-jualan agama? Orang model inilah yang kemudian akan tidak bisa merahmati, rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta tidak bisa, karena sudah ada kepentingan diri sendiri, tapi jual-jualan Tuhan. Tuhan dijual. Pada suatu hari saya ngisi di Exeter University di Inggris, ditanya begini, what is the meaning of Allahu Akbar according to you and in your country? Apa artinya Allahu Akbar menurut Anda dan di negaramu? Duh, ini kok pertanyaan ngeledek temen ini, ngeledek ini. Saya kayak malaikat Jibril berdiskusi dengan Maria yang tadi ayat itu saya ceritakan. Sudahlah, antum a'lamu minni, Anda lebih tahu daripada saya, coba ceritakan menurut Anda gimana sih? Akhirnya saya gitu. Menurut dia bilang gini, as I watch in the television, sebagaimana saya lihat di televisi, the meaning of Allahu Akbar according to me, arti Allahu Akbar menurut saya itu adalah breaking the fence, ngerobohin pagar, hitting each other, dan saling pukul-pukulan. Gitu, sampai berdarah-darah. Gitu. Saya pikir, iya bener juga ya. Setiap ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah pada. Gitu ya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena sebagian kita masih jual-jual Allahu Akbar, artinya jualan agama untuk sesuatu. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti dikirain saya jadi pendeta di sini. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, mengucapkan sesuai ayat Al-Quran, wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji, mohon maaf
yang sebesar-besarnya dengan kesalahan nama tadi. Terima kasih. Betapa indah persaudaraan di antara kita, walaupun kita beda agama, tetap kita satu memuji Tuhan. Selanjutnya kita akan membagikan piala. Kami persilakan untuk diberikan piagam. Kami persilakan untuk diserahkan piagam. Kita mau ucapin gitu juga bisa.